Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam. Selamat datang di Islami Vision. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Raja Zulkarnain digambarkan sebagai sosok yang perkasa. Banyak spekulasi beredar terkait sosok Raja Zulkarnain. Sosok yang membelenggu Ya'juj dan Ma'juj, yang dalam Al-Quran dan hadis diriwayatkan akan muncul sebagai tanda-tanda datangnya hari kiamat. Sosok Zulkarnain disebut dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 94-95. Mereka berkata, "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat, agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka." Surah Al-Kahfi ayat 94-95. Seperti banyak diketahui bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj sendiri adalah sosok yang menjadi tanda-tanda datangnya hari kiamat. Nabi Muhammad SAW juga menegaskan keberadaan Ya'juj dan Ma'juj sebagai bagian dari tanda kiamat. Beliau bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sampai kalian melihat adanya 10 tanda. Di antaranya terbitnya matahari dari barat, munculnya dukan, adanya dabbah, hewan melata yang bisa memberi tanda, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj." Hadis riwayat Ahmad 16.144, Abu Daud 4.311, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaud. Lantas siapakah sosok Raja Zulkarnain yang membelenggu Ya'juj dan Ma'juj dalam benteng tersebut? Mengutip dari beberapa sumber, pada zaman dahulu kala, di masa kenabian Ibrahim, hidup seorang raja yang saleh bernama Zulkarnain. Rakyat sangatlah menyukainya karena beliau adalah raja yang amat bijaksana. Pasca kepemimpinan Raja Namrud yang kejam, Zulkarnain hadir sebagai pengganti yang membawa kesejahteraan bagi rakyatnya. Tak hanya itu, Zulkarnain pun berkiprah besar dalam mendakwah agama tauhid yang dibawa Ibrahim. Diceritakan Zulkarnain adalah sosok yang amatlah cerdas dan pandai berpetualang. Ia melakukan ekspedisi ke seluruh dunia untuk menyebarkan agama tauhid. Sang raja ini adalah pandai menguasai bahasa berbagai belahan dunia. Ia juga mahir berlayar, melakukan perjalanan dari belahan timur hingga belahan barat bumi. Pada sebuah perjalanannya, Zulkarnain sampai ke tempat matahari terbenam di bagian barat dunia. Di sana ia mendapatkan penduduknya tak beriman. Lalu Zulkarnain pun kemudian mendakwahkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya mereka pun menerimanya dengan sangat gembira. Perjalanan petualangannya pun kemudian berlanjut. Zulkarnain tiba di kawasan timur dunia, di mana matahari tempat terbit dari sana. Penduduk timur tersebut amat miskin dan terbelakang hingga tak mampu membangun tempat tinggal. Zulkarnain pun membantu mereka, mengajarkan memiliki tempat yang dapat melindungi diri mereka dari panas serta hujan. Setelah mendapat bantuan Zulkarnain, akhirnya mereka pun menerima dakwah Zulkarnain dengan sangat senang hati.
Dan kemudian Zulkarnain pun kembali melanjutkan perjalanannya. Akhirnya tibalah Zulkarnain pada sebuah tempat di antara dua gunung. Di bukitnya terdapat sebuah kaum yang tak mengerti bahasa Zulkarnain. Zulkarnain yang terkenal cerdas pun akhirnya memanggil seorang penerjemah untuk menerjemahkan dan memahami ucapan-ucapan mereka. Kaum tersebut pun mengeluh kesulitan mereka pada Zulkarnain. Mereka selalu dilanda kemiskinan karena harta mereka selalu diambil paksa dan dirampas oleh kaum kejam bernama Ya'juj dan Ma'juj. Para manusia kejam tersebut berpostur tubuh yang tidak biasa. Mereka selalu merusak setiap hal yang dilewati. Kaum Ya'juj Ma'juj tersebut tinggal di antara dua gunung. Mereka selalu mengganggu kaum di bukit dengan merampas dan merusak segala sesuatu, baik itu tanaman maupun ternak. Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran padamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka, pinta penduduk bukit? Zulkarnain pun berkeinginan membantu mereka. Namun tak ada daya upaya kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, diajaklah beriman para penduduk bukit dua gunung tersebut. Setelah mereka beriman, Zulkarnain pun memikirkan cara yang membatasi mereka dengan kaum kejam Ya'juj dan Ma'juj. Bawakanlah padaku besi dan tembaga, akan kubuat dinding di antara kalian dan mereka. Begitulah ujar Zulkarnain. Lalu kemudian dikumpulkanlah segala hasil tambang dari para penduduk bukit. Zulkarnain kemudian menggali tanah lalu membangun fondasi yang kokoh dari besi. Setelah itu besi tersebut dipanaskan lalu dilebur dengan cairan tembaga yang mendidih. Maka jadilah dinding benteng yang amat kuat dan kokoh yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj di tempat tinggalnya. Setelah penduduk bukit melihat hasilnya, maka mereka penduduk bukit bersuka cita. Mereka pun berterima kasih pada Zulkarnain. Namun dengan rendah hati Zulkarnain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau pun berkata, dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila sudah datang janji Tuhanku, Dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar, ujar Zulkarnain. Sementara itu, dari balik gunung, Ya'juj dan Ma'juj berusaha menembus dinding tersebut. Namun tak satu pun dari mereka yang berhasil memanjatnya ataupun melubanginya hingga saat ini. Seperti yang dikisahkan bahwa setiap hari sejak Zulkarnain membangun dinding ribuan abad silam, pemimpin mereka selalu mengerahkan rakyatnya untuk memanjat dinding tersebut. Namun tak pernah membuahkan hasil meski dilakukan setiap hari hingga saat sekarang. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj dari tempat mereka merupakan salah satu tanda datangnya hari kiamat. Sebagaimana ucapan Zulkarnain, jika Allah berkehendak maka amat mudah dinding tersebut hancur dengan upaya perobohan dinding tiap hari oleh Ya'juj dan Ma'juj. Mereka akan berhasil menembusnya saat menjelang hari kiamat. Dan saat mereka keluar dari sana, jumlah mereka amatlah banyak. Mereka turun dari gunung bagaikan air bah. Tak ada yang mereka lewati kecuali akan hancur lebur. Setiap tanaman dirusak dan setiap jiwa akan dibunuh. Demikian kejamnya Ya'juj dan Ma'juj. Kisah tentang Zulkarnain tersebut terdapat dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 83 hingga 101.
Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai Ya'juj dan Ma'juj terdapat dalam surah Al-Anbiya ayat 96 hingga 97. Dari kisah tadi terdapat hikmah mengenai sikap bijaksana dan rendah hati pemimpin. Namun pelajaran yang paling utama yakni mengingatkan kita akan datangnya hari kiamat. Dengan selalu mengingat datangnya hari kiamat, semoga bertambah rajinlah kita dalam melakukan ibadah. Ya'juj dan Ma'juj benar adanya dan masih hidup hingga kini. Kemunculan mereka merupakan salah satu tanda-tanda hari akhir. Hingga apabila dibukakan dinding Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari sebuah tempat yang tinggi, dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, hari berbangkit, maka tiba-tiba terbelalaklah mata mereka yang kafir. Mereka berkata, "Aduhai, celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini. Bahkan kami adalah orang-orang yang zalim." Surah Al-Anbiya 96-97. Demikian kisah tentang Zulkarnain, sang penunda kiamat. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.